Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu Pratama Madya, Gereja Baptis Pertama Bandung. Sekarang kita mau mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Sekarang kita mau mulai Sekolah Minggu kita. Tolong supaya bisa Sekolah Minggu dan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekarang kita mau nyanyikan Yesus itu satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, puji Tuhan, Engkau besar di surga. Oh, puji Tuhan, Engkau besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, Engkau besar di surga. 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 Teman-teman, sekarang kita mau menyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh, giranglah. Teman-teman, sekarang kita mau memberi persembahan di bawah ini dengan QR code. Sekarang kita menyanyikan Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Setelah itu mendengarkan firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, lakukanlah sesuai rencanamu. Ya Bapa, ini aku anakmu, serahkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, lakukanlah sesuai dengan rencanamu. Lakukanlah sesuai dengan rencanamu. Lakukanlah sesuai dengan rencanamu. Shalom semua, selamat pagi. Di mana kabar adik-adik semua pada pagi hari ini? Kakak Dery percaya kalian semua dalam keadaan yang sehat untuk mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu. Kami mau belajar tentang firman-Mu. Tolong Tuhan beri hikmat kepada kami semua anak-anak-Mu, supaya kami boleh belajar dan mengerti tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan sampai berakhirnya nanti ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau bersama-sama dengan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik semua, sebelum Kakak Dery membacakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Kakak Dery mau bertanya kepada adik-adik sekalian. Adik-adik, kalau kalian dipanggil oleh orang tua kalian, apakah adik-adik menjawab? Kakak Dery yakin kalian pasti menjawab. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan mau mengajarkan kita untuk menanggapi panggilan surgawi. Kita perhatikan Alkitab kita di dalam Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 14. Perhatikan ya, Kakak Dery mau membacakan untuk kita semua. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu, tidakkah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu? Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah di dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi,
tentang kegiatan aku penganiaya jemaat tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Rasul Paulus berkata supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau lebih sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini kita mau belajar tentang menanggapi panggilan surgawi dalam kehidupan kita. Nah, dalam bacaan kita ini Paulus memberikan peringatan yang merupakan peringatan yang diulangi kepada jemaat di Filipi. Hal ini terlihat pada ayat 1b dengan adanya kata menuliskan hal ini lagi. Rasul Paulus berkata menuliskan hal ini lagi. Nah, di ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga menunjukkan bahwa Paulus memberi peringatan kepada mereka supaya tidak terpengaruh kepada pengajar-pengajar palsu. Adik-adik semua, ada beberapa hal penting pada bagian ini. Kita lihat di ayatnya yang pertama, Paulus menasihati mereka untuk bersukacita di dalam Tuhan. Dan di ayatnya yang kedua, Paulus melaksanakan tugasnya sebagai pelayan Tuhan untuk mendidik umat Tuhan dan memastikan mereka aman dalam Kristus dengan pengajaran yang benar, yaitu tentang firman Tuhan. Nah, di ayatnya yang keempat sampai 8, Paulus menyatakan dirinya sebagai contoh yang hanya menaruh kepercayaannya kepada Kristus. Dan di ayatnya yang ke-9 sampai 14 menguraikan tentang perhatian, pengharapan dan tujuan Paulus di dalam hidupnya.
Tuhan memanggil Paulus untuk bertobat dan meninggalkan pekerjaannya sebagai penganiaya orang-orang percaya. Dan Paulus tidak hanya mendengarkan panggilan Tuhan. Paulus tidak hanya mendengarkan panggilan Tuhan, tetapi juga menanggapinya dan mengabdikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Paulus menanggapi panggilan Tuhan di dalam seluruh hidupnya. Adik-adik semua, jika sebelumnya dia adalah penganiaya jemaat, penganiaya orang percaya, dan setelah bertobat dia mengalami banyak aniaya. Dia tidak disukai orang, tetapi dia tetap menanggapi panggilan Tuhan karena imannya kepada Tuhan untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Adik-adik semua, contohnya seperti jemaat yang ada di Filipi yang setia dan berkembang, sedang berhadapan dengan guru-guru palsu. Dan apa yang Paulus lakukan? Paulus segera mengingatkan mereka agar tidak terperdaya dengan ajaran-ajaran mereka atau ajaran-ajaran palsu, sebab Tuhan tidak berkenan atau Tuhan tidak senang kepada orang-orang yang menaruh kepercayaannya kepada hal-hal duniawi atau hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup mereka. Paulus memberikan peringatan kepada jemaat Filipi agar mencontoh dirinya yang hanya mempercayai Tuhan Yesus saja di dalam kehidupan mereka. Nah, itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dan itu pun juga yang kita akan lakukan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah pagi hari ini, kakak Dery percaya kalian semua pasti menanggapi panggilan Tuhan. Paulus memiliki tujuan, yaitu memberitakan Injil dan mengajar jemaat tentang Kristus dan surga. Paulus telah menetapkan hatinya, telah menanggapi panggilan Tuhan untuk Kristus dan terus menggapai tujuannya untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi, yaitu panggilan surgawi atau panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, sebagai anak Tuhan, kita bangga bisa menjadi orang Kristen. Kita bangga bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kita bangga kita bisa mengikuti sekolah minggu. Itu semua karena kita sudah merespon panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebab ada upah yang kelak kita akan terima di dalam kehidupan kita. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu membangkitkan semangat sukacita di dalam diri kita, untuk terus memberitakan Injil agar orang lain juga
beroleh panggilan surgawi di dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah pada pagi hari ini, Tuhan mengajarkan kita untuk menanggapi panggilannya di dalam kehidupan kita, meninggalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan belajar untuk melakukan apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Adik-adik semua, mari kita terus menanggapi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita seperti yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat Filipi dan juga kita pada pagi hari ini. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh belajar tentang firman-Mu, bagaimana Rasul Paulus mengajarkan kami untuk menanggapi panggilan-Mu di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Ajar kami supaya firman-Mu yang kami dengarkan, yang kami baca melalui sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan, supaya kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, baik itu di sekolah, di rumah, bahkan dimanapun kami berada Tuhan. Tolong kami supaya firman-Mu kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Demikian sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.